Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan agenda rutinan kita, yaitu melaksanakan perkuliahan bahasa pemrograman 3. Nah, minggu yang lalu kita sebelumnya sudah membahas tentang operasi matematika, yang mana operasi matematika tersebut di dalamnya adalah membahas tentang match, jadi tentang match. Sehingga pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang stream. Jadi operasi stream ya. Operasi stream kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa diibaratkan dengan yang namanya import sama ekspor. Tetapi import sama ekspor yang dimaksud di sini itu adalah bukan tentang ekspor misalnya dari database ke dalam download ke Excel atau bagaimana, tetapi ini adalah prosesnya adalah pemindahan data dari program menuju suatu file tertentu atau membaca suatu isian data dari sebuah file. Misalnya, saya memiliki sebuah file di dalam drive D, misalnya itu ya, dengan nama misalnya harga.txt. Nah, di dalam harga.txt tersebut tentunya ada berbagai macam isian data di dalamnya. Itu biasa berupa string, biasanya ya. Jadi itu secara default dipastikan nilai yang ada di dalam .txt tersebut, di dalam file ekstensi txt tersebut dipastikan sebuah string. Entah nanti pada saat prosesnya, apakah di dalamnya terdiri dari bilangan, apakah terdiri dari string, apakah terdiri dari bentuknya bilangan yang integer, atau mungkin bentuknya float dan lain-lain, itu bisa dijadikan sebagai dikonversi dari yang awalnya string, dikonversi menjadi sebuah integer, atau bilangan double, atau bilangan float, atau mungkin bilangan integer itu sendiri. Itu semuanya berawal dari bentuk data yang bertipe string. Misalnya, gitu ya, nanti saya akan buatkan sebuah contohnya. Saya memiliki sebuah deretan angka, sebuah deretan informasi atau sebuah deretan data, baik itu berupa angka ataupun itu berupa abjad itu ya. Tetapi itu bisa dijadikan sebagai sebuah operasi aritmetika. Itu tentunya tidak hanya satu baris, tetapi itu bisa multiple row. Mau berapa baris pun itu bisa kita proses, gitu ya. Yang paling penting itu dipisahkan oleh tanda enter. Misalnya satu baris pertama, kemudian akan baris kedua itu harus dipisahkan dengan tanda enter. Kemudian baris ketiga enter, baris keempat enter, baris kelima enter, dan seterusnya. Jikalau itu dianggap sebagai sebuah baris atau sebagai sebuah row di dalam informasi yang ada di dalam sebuah file berekstensi teks tersebut. Lalu, apakah yang dibaca oleh Java tersebut apakah hanya berupa file extension .txt saja, ataukah bisa juga bertipe ekstensi yang lain? Bisa. Misalnya yang pernah kita uji coba adalah Microsoft Word. Di dalamnya itu misalnya di baris pertama atau di paragraf pertama. Baris itu bukan hanya, kita harus paham ya, baris di dalam yang saya maksud ini itu bukan, di Word biasa kan pakai wrap ya. Wrap itu kan satu kali enter kan bisa saja terdiri dari beberapa baris. Nah, tetapi yang dimaksud di dalam baris yang di dalam Java tersebut setelah enter, mau berapa banyak pun barisnya dalam sebuah paragraf pasti kan ada banyak kalimatnya. Nah, sebelum di enter itu dianggap sebagai satu baris, gitu ya. Mau 7 baris pun, jikalau itu belum dipisahkan oleh tanda enter, maka itu dianggap sebagai satu baris string. Ingat ya, dianggap sebagai satu baris string. Kecuali kalau misalnya sudah dipisahkan oleh tanda enter, maka itu dianggapnya sebagai sebuah string yang baru, gitu ya. Jadi row yang baru atau baris yang baru. Itu jikalau sudah dipisahkan oleh tanda enter. Nah, kemudian itu adalah cara membaca dari sebuah file, itu namanya input stream. Nah, berbeda lagi kalau misalnya kita akan menginput ke dalam sebuah file dari Java, gitu. Kalau yang pertama tadi kan membaca file ya, read gitu ya.
Nah, sekarang itu adalah sebutnya sebagai menginput data ke dalam sebuah file tertentu di dalam sebuah drive. Itu tentunya datanya diinputkan dari Java. Nah, ini manfaatnya buat apa? Kenapa ini perlu kita pelajari? Biasanya hal ini itu digunakan untuk menyimpan sebuah data ke dalam bentuk file. Kemudian setelah kita menyimpan sebuah data dalam bentuk file tersebut, sistem pun bisa membacanya kembali. Jangan sampai kita bisa menyimpan sebuah data ke dalam sebuah file tertentu di dalam suatu alamat komputer, kita tidak bisa mengaksesnya. Jadi ini adalah contoh dari read and read, input and read melalui program Java ke dalam sebuah file tertentu. Nah, itu secara garis besarnya yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang stream. Nah, saya secara teorinya ya, tadi mungkin secara penjelasan, secara implementasi di lapangannya ya. Nah, pengantar stream. Stream berhubungan dengan proses untuk membaca data dari suatu sumber dan mengirimkan data ke suatu tujuan. Nah, jadi ini adalah sebagai input and read, membaca dan kemudian menyimpan ke dalam atau mengirimkan ke dalam suatu tujuan tertentu. Nah, sebagai contoh, Anda sudah terbiasa dengan stream untuk menampilkan informasi ke layar, yaitu menggunakan sistem out-print-learn. Nah, nanti informasi-informasi atau data-data yang didapatkan dari sebuah file tertentu itu bisa di-outputkan, ditampilkan ke dalam sebuah layar dalam pemrograman Java yang kita buat. Itu seperti biasa menggunakan sistem out-print-learn. Artinya kalau print-learn tersebut sudah plus garis baru. Kalau print saja berarti itu tidak ada garis baru. Ataupun mengirimkan pesan kesalahan menggunakan sistem R-print-learn. Jadi nanti ada sebuah sistem error tertentu, yaitu menggunakan try and catch. Di dalam itu try and catch, nah di dalam catch-nya itu ada sistem .r-print-learn. Nah, pada Java terdapat banyak kelas yang berhubungan dengan stream. Namun secara prinsip terdapat dua kelas yang menjadi dasar bagi kelas-kelas yang lain yang berhubungan dengan stream, yaitu yang pertama adalah input stream, yang kedua adalah output stream. Input stream biasanya, kenapa ini kok disebut input stream? Gitu ya. Kelas input stream ada pada paket java.io. Output stream pun sebenarnya sama, karena kan io gitu ya, input output. Merupakan kelas abstrak yang menjadi dasar bagi semua kelas yang berhubungan dengan pembacaan dari suatu sumber. Ini mungkin banyak di antara teman-teman mahasiswa yang salah pengertian. Input itu kan kita anggap sebagai sebuah penyimpanan, input ke dalam sebuah file sumber. Padahal input di sini itu adalah menginputkan dari sumber file tertentu ke dalam program. Ya, ingat ya, membaca suatu data tertentu dari alamat tertentu, dari file tertentu, kemudian diinputkan ke dalam si program yang kita buat. Jadi input stream itu adalah bukan untuk melakukan penyimpanan ke dalam file, tetapi pemanggilan data dari file tertentu untuk ditampilkan di dalam program. Atau mungkin diproses lagi, silahkan. Misalnya dari hasil pengambilan data, misalnya ada txt, nilai.txt ataupun mungkin nilai tugas.txt atau mungkin nilai uas.txt. Nah, dari data-data yang kita ambil dari file tersebut kita dapat proses lagi. Entah itu proses yang menampilkan di dalam sebuah layar ataukah kita proses menjadi proses perhitungan. Misalnya menghitung nilai rata-rata ataupun mungkin penjumlahan, pembagian, modulus dan lain-lain. Yang paling penting yang awalnya berupa string kita rubah dulu terlebih dahulu menjadi tipe data yang kita inginkan. Nah, itu ya. Jadi kelas input stream tersebut merupakan kelas abstrak yang menjadi dasar bagi semua kelas yang berhubungan dengan pembacaan data dari suatu sumber. Salah satu turunan dari kelas ini adalah file input stream. Nah, nanti kita akan membahas tentang file input stream. File input stream itu adalah sebuah kelas yang kita gunakan untuk membaca sebuah data dari file. Jadi itu kita akan membuka dulu sebuah file. Jadi file tersebut kan perlu dibuka dulu pintunya. Kemudian setelah kita membuka pintunya, kita bisa memilih data mana saja yang akan kita ambil. Jadi kita ibaratkan kita akan memasuki sebuah rumah dan kemudian mengambil suatu tertentu dari rumah tersebut. Maka yang terlebih utamanya adalah kita harus membuka dulu pintu utamanya. Setelah kita membuka pintunya, tentu kita bisa memilih, oh saya akan mengambil barang A, saya akan mengambil barang B, ataupun mungkin saya akan mengambil barang C, dan lain-lain. Nah, lebih utamanya mungkin kita ibaratkan sebagai sebuah lemari es ya.
di lemari S itu banyak makanan yang kita inginkan. Nah, kita file input stream itu adalah digunakan untuk membuka pintunya. Nah, kemudian kita akan mengambil beberapa data atau beberapa makanan dari lemari S tersebut. Nah, itu adalah tentang input stream. Ingat ya, input stream itu adalah untuk membaca file. Nah, oke. Contohnya, nah ini saya buatkan contoh ya. Berikut contoh membaca dari file txt. File yang dibaca adalah harga.txt yang disimpan pada drive D. Nah, jadi saya ambil contoh ya. Misalnya, saya ambil contoh di sini. Oke. Misalnya saya memiliki ada folder latihan. Nah, folder latihan. Di sini ya, folder latihan. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh. Misalnya di sini ada, nah, di sini ada 3 file yang saya punya. Ada file fwrite.txt, kemudian juga harga.txt, ada juga di sini nilai.txt. Nah, dari sini ya kita akan membaca masing-masing file. Nah, yang saya baru buatkan contoh, saya buatkan dulu ya. Nah, saya ambil contoh di sini. Ada input file input stream yang ini. Nah, ini contoh codingan yang baru Bapak tadi buat ya. Jadi nanti ini bisa dikasih sebagai sebuah contoh buat teman-teman bagaimana yang dimaksud dengan file input stream. Nah, yang harus teman-teman pahami di sini adalah yang ini nih. Tadi ya, kita membahas tentang file input stream yang ini. File input stream adalah sebuah kelas yang difungsikan untuk membuat sebuah variabel pembacaan file. Jadi kita akan menentukan dahulu nih alamat filenya ada di mana. File input stream fs. Ini adalah nama variabel. Ini bebas, bisa diganti dengan nama variabel apapun. Jadi bisa diganti dengan variabel apapun, entah itu fs atau mungkin file input ataupun mungkin lainnya, silahkan. Yang paling penting ini adalah nama sebuah variabel yang mana nama variabel tersebut bisa diganti sesuka hati kita. Yang paling penting kita tahu dulu aturan-aturan bagaimana cara membuat tabel atau cara membuat variabelnya. Oke. Ini adalah tetap, tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena ini adalah nama kelasnya. Ini nama kelas. Oke. Kemudian ini nama variabel sama dengan new file input stream. Ini pun nama kelas, tidak boleh bisa dirubah. Artinya sama dengan ini nih. Nah, gitu ya, sama dengan ini. Nah, ini adalah alamat filenya. Ini wajib ada filenya. Kalau tidak ada itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita akan membaca, bukan membuat file. Kecuali kalau kita akan membuat sebuah file, itu baru boleh tidak ada di dalamnya. Kalaupun sudah ada, nanti datanya akan ditimpa. Nah, karena kita membaca sebuah file input stream, maka data file nilai.txt tersebut harus ada di drive latihan, di folder latihan. Oke, kita cek ya. Di D, kemudian folder latihan, nama filenya adalah nilai txt. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Nah, ini ada D latihan, kemudian di sini nilai. Kita coba cek isi nilai-nilai tersebut itu apa saja. Oke ya. Nah, kita cek di sini ada nilai. Nilai txt di sini kita lihat isinya ada berapa saja. Nah, ini ada ini saja nilainya ya. Ada 08, 8, misalnya ini ambil contoh aja ya. Nanti masalah isian datanya terserah teman-teman nantinya. Masalah isian data itu terserah dari teman-teman nanti yang akan membuat. Di ujian pun akan seperti ini. Biasanya di ujian tersebut sudah disajikan data seperti ini. Data misalnya kita memiliki sebuah nama file dengan nama nilai.txt, misalnya itu dengan isian seperti berikut ini. Nah, kemudian nanti teman-teman itu biasanya disuruh untuk membuat codingan seperti ini.
Bagaimana cara membaca sebuah data dari sebuah file. Bagaimana cara menampilkan data dari sebuah file yang kita tentukan alamatnya ada di mana. Kalau di sini alamatnya adalah ada di data latihan nilai.txt. Oke, nah inilah baris pertama. Ini wajib. Kenapa wajib? Kita harus menentukan dulu alamat dari filenya. Ada di mana. Yang kedua, baru membuka. Di sini nih, membuka datanya. Data input stream. Ini pun nama kelas. Ingat ya, ini nggak bisa dirubah. Ini pasti tetap dan permanen seperti itu. Kita tidak bisa ganti namanya. Yang diganti adalah ininya nih. DI itu singkatan dari data input ya. Terserah nanti mau datin ke, mau data input S, misalnya itu terserah itu ya namanya ya. Yang paling penting itu adalah nama sebuah variabel. Jadi yang pertama, kita harus menentukan dulu alamat filenya. Yang kedua adalah membuka datanya. Kita belum menampilkan, belum mengambil ya, kita belum mengambil isian datanya, isi dari file, tetapi baru membukanya. Jadi baris pertama itu adalah untuk menentukan alamatnya. Setelah kita tahu alamatnya, baru kita buka dengan data input stream nama variabel, sama dengan new data input stream panggil alamatnya ada di mana. Nah, yang alamat dipindah ke sini nih. Itu. Ya. Jadi yang dibuka itu adalah nama alamat filenya. Itu. Nah, sampai sini harusnya paham ya. Jadi baris pertama adalah menentukan variabel alamat file. Baris yang kedua adalah membuka variabel alamat yang kita tentukan tadi. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah ini baru nih. Akan membuka kita nih. Proses pengulangan. Proses pengulangan berapa banyaknya baris yang ada di dalam file tersebut. Jadi ini otomatis. Kita tidak tentukan berapa kali pengulangannya. Inilah selama baris tersebut belum habis, maka ini akan terus berulang. Nah, ini gitu. Ya. Jadi ini harus dihafalkan dan harus dipahami. Tidak hanya perlu dipahami, tetapi juga harus dihafalkan. Ya. DI adalah ini nih. DI adalah data input. Data input yang ini. Berarti kita akan membuka sebuah file yang kita tentukan di alamat baris pertama tadi. While di.available, berarti di sini jika masih memungkinkan datanya ada, tidak sama dengan 0. Maka terus di sini membuat file data string. Nah, ini kan string. Berarti itu adalah kita dibuat dulu ke dalam sebuah string datanya. String data. Inilah nama variabel data. Tipe datanya apa? String. Nah, itu di sini. DI readline. Nah, itu jadi readline itu adalah untuk membaca per baris. Readline. Baru di sini menampilkan sistem out print data yang tadi kita buat di sini. Tampilkan di sini. Nah, jadi program sederhana yang pertama kali kita buat ini adalah hanya untuk mengambilkan, hanya untuk menampilkan, tidak untuk memprosesnya. Nanti di contoh kedua kita akan membuat contohnya, prosesnya bagaimana. Ya, nah ini jadi di sini itu baru mengambil isi data dari sebuah file yang kita tentukan alamatnya terlebih dahulu. Di mana menentukan alamatnya di sini? Yang pertama tentukan alamat, yang kedua buka file, yang ketiga tampilkan isi file. Jadi ada 3 proses. Proses penting. Yang pertama adalah menentukan alamatnya, yang kedua membuka filenya, yang ketiga adalah membaca dan menampilkan isi filenya. Jadi yang pertama menentukan alamat, yaitu ya menentukan alamat file. Yang kedua membuka alamat file tersebut. Yang ketiga adalah menampilkan atau mengambil data dari yang sudah dibuka tadi. Jadi kalau kita tahu dulu nih yang pertama kali nih, kita tahu dulu alamat lemari S-nya ada di mana. Oh, misalnya di pojok dapur sebelah kanan. Oh, posisinya ada di dekat misalnya di dapur sebelah pojok kiri. Setelah kita tahu di mana ya kita samperin gitu kan ya. Kemudian kita buka pintunya. Setelah kita buka pintunya, tahapan yang ketiga yaitu untuk mengambil datanya. Gitu ya. Jadi mengambil datanya. Oke, ini adalah sebuah contoh untuk proses pembacaan sebuah file dari alamat tertentu, yaitu menggunakan file input stream dan data input stream. Nah, ini file
exception-nya adalah untuk penanggulangan seperti yang dulu pernah kita bahas, yaitu error handling, exception handling. Ini ya. Nah, itu adalah untuk contoh dari file input stream. Nah, sekarang kita contoh yang selanjutnya. Kita keterangan selanjutnya ya. Di sini ada contoh ya. Nah, ini contohnya ditampilkan seperti ini ya. Kita contoh jalankan yang ini ya. Jalankan. Kita contoh cek dulu di sini. Isi data seperti ini. Nah, ini baris ketiga, baris keempat, baris kelima, ada 5 baris misalnya gitu ya. Kemudian kita coba compile, kemudian kita close, kemudian di sini kita coba jalankan. Void main. Nah, ini adalah hasil dari menampilkan data dari yang ini. Coba kita bandingkan, sama atau enggak isinya? Pasti sama. Pasti sama isinya. Nah, ya kan? Pasti sama isinya. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana cara kita untuk mengambil atau menampilkan sebuah data atau menampilkan data dari sebuah file yang kita sudah tentukan alamatnya ada di mana. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, ini adalah contoh untuk input atau file input stream. Oke, kita coba. Ini sudah beres sampai sini. Nah, oke, selanjutnya adalah program tersebut juga bisa dikembangkan dengan menggabungkan dengan substring yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya di contoh pertama tersebut hanya untuk menampilkan isi dari sebuah file, belum kita memprosesnya. Nah, pada saat di contoh kali ini, di contoh yang kedua adalah plus bagaimana caranya untuk mengoperasikan data string yang sudah kita ambil di dalam file yang kita buka tadi. Oke, contoh yang kedua nih kita lihat. Contoh kedua. Nah, di contoh kedua ini kita lebih naik lagi nih levelnya nih, level codingnya lebih naik lagi. Ini ingat ya, ini kita yang pertama adalah harus membuat dulu importnya. Ingat, import Java. Ini ya, import java.io.bintang. Oke. Nah, contohnya tidak tuh. Kemudian, karena kita akan memproses isi dari file tersebut, maka kita harus mempersiapkan sebuah variabel yang kemungkinan akan kita gunakan pada saat proses arithmetic. Contohnya apa? Nilai X. Ya. Misalnya X. Ini nanti akan digunakan untuk penampungan data yang kita ambil dari file yang ini nih, dari harga. Jadi saya itu memiliki sebuah sebuah file, ada file harga. Isinya adalah ini nih. Nah, ada file harga, isinya adalah ini isinya. Nah, dari isian ini itu saya akan proses. Prosesnya adalah untuk proses penghitungan. Di mana proses penghitungannya? Nanti ada di sini nih. Di sini nih. Nah, di sini. Oke. Nah, kita coba baris per baris. Kita akan lihat. String X berarti kita akan membuat sebuah variabel X bertipe string. Yang selanjutnya, di baris kedua, kita akan membuat sebuah variabel harga, jumlah, dan N. Itu masing-masing tipenya adalah integer. Dan masing-masing memiliki nilai default-nya atau nilai awalnya adalah sama dengan 0. Jadi tanpa kita tentukan nilainya pun, maka nilai masing-masing variabel harga, jumlah, dan N itu sudah memiliki nilai 0. Selanjutnya, baris pertama kita menentukan dulu alamatnya, seperti yang tadi. Alamatnya ada di drive D, folder latihan, nama filenya adalah harga.txt. File input stream, ini nih, file input stream, nama kelas, ini nama variabelnya. Kita harus ingat di mata kuliah di contoh pertama tadi, gitu ya. Kemudian yang kedua, membuka filenya. Data input stream. Data input stream. Kemudian panggil variabel alamatnya. Nah, nanti yang digunakan dalam proses pembukaan file pengambilan data adalah bukan yang ini nih, yang DI, data input nanti. Nah, seperti yang tadi ya, kita hanya menambahkan dari codingan yang pertama. Ini masih sama seperti tadi.
Ini pun masih sama. Yang berubah adalah nama filenya. Ya. Kita mengambil dari file harga.txt. Di sini baris di loop di dalam while yang pertama x itu adalah readline. Ini membaca baris pertama. Ini membaca per baris. Jadi nanti dibaca tersebut ini nih. Fungsi dari sebentar. Fungsi dari apa namanya? DI readline adalah untuk membaca tiap baris ini nih. Baca baris pertama, baca baris kedua, baca pengulangan ketiga, baca pengulangan keempat, dan seterusnya sampai selesai. Itu adalah fungsi dari fungsi X. Jadi string X tersebut adalah untuk menampung seluruh satu baris ini nih. 4, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Itu ditampung dulu ke dalam variabel X, bernama variabel X string. Ini. Nah, jadi baris pertama adalah membaca dulu filenya, isinya. Oke. Kemudian setelah kita membaca baris pertama, misalnya kita akan hanya mengambil beberapa bagian saja. Di sini ada harga. Harga, ini saya integer ya, integer. Di sini integer, artinya kita akan merubah dari bentuknya string ke bentuk integer. Parse integer. Ingat, X ini itu adalah, tadi apa isinya? Misalnya ada, sebentar, ada 4, misalnya itu ya, saya akan ini dulu. Misalnya isi dari X tersebut adalah tadi ada 4112000, 41200, 1111. Yang kita akan ambil, saya akan perpilih satu dulu. Nah, di sini. Nah, yang sorry. Oke. Misalnya di sini kita akan ambil, di sini kan ada substring 1,5 ini nih. Substring 1,5. Coba kita lihat. Substring 1,5. Ini 1,5 ini itu berarti kita akan mengambil dari apa namanya? Array pertama sampai dengan yang kelima. Sebanyak 5 gitu ya. Kita ambil lihat contoh tadi nanti ya. Di sini kan berarti kita akan mengambil dari string pertama. Artinya kita akan membuka indeks 1. Sebanyak berapa? 5. Nah, jadi artinya yang ini nih, arti dari kata yang ini nih, 1 itu adalah array pertama, dan yang 5 adalah jumlah banyaknya apa namanya? Variabel, bukan variabel ya, jumlah banyaknya yang akan kita ambil. Tadi kan ada 4, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Itu kan kita hitung dulu tuh, ada berapa banyak hurufnya. Nah, kita ambil dari array pertama sampai dengan 5 jumlahnya. Jadi kan kita ambil. Nah, jadi gitu ya. Jadi 1,5 tersebut adalah dari array pertama sebanyak 5 langkah ke depan. Itu diambil. Gitu ya. Inilah baris yang ketiga, yang ini. Jadi kita hanya akan mengambil substring dari X 1,5. Artinya dari array pertama sampai dengan sebanyak 5 huruf ke depan. Ya. Yang ketiga adalah untuk menambahkan N. N sama dengan N plus 1. Itu berarti nomor urutan. Urutan ya, dari 0. Di sini kan awalnya kan 0 di sini kan. 0 ditambah sama dengan 0 ditambah 1 berarti kan 1. Nanti looping kedua jadi 2. Looping ketiga jadi 3. Dan seterusnya sampai dengan pengurangan itu habis. Nah, ini adalah fungsi dari N plus 1. Sementara jumlah, ini untuk menentukan jumlah total. Jumlah kan awalnya 0. Pada looping pertama nilai jumlah adalah 0. Begitupun di sini 0. Nah, baru harga adalah nilai yang ini nih, yang baru kita tadi ambil tadi. Jadi ini adalah setiap angka, setiap harga yang ada di dalam file tersebut kita jumlahkan sampai loopingnya selesai. Nah, yang ini adalah untuk menampilkan dari tiap baris harganya berapa. Nah, yang ini
di close. Jadi setelah itu biar close ya, biar selesai gitu ya. Jadi nggak terlalu menerus, itu harus di close, data input close. Ya, nah inilah salah satu contoh bagaimana pembuatan pembuatan dari codingan untuk menampilkan data. Sementara ini double rata-rata. Data double rata-rata sama dengan double jumlah per n. Artinya jumlah tersebut tadi kan jumlah harga total. Sementara n adalah jumlah barisnya. Jadi kalau misalnya ada 5 kali pengulangan, maka total harga dibagi 5 rata-ratanya ada berapa. Pahamlah ya kalau begitu ya. Jadi dari 5 harga tersebut dijumlahkan dulu totalnya. Nah, kemudian kita bagi 5 untuk mengetahui rata-rata per masing-masing harga. Berapa rata-ratanya? Gitu ya. Nah, inilah contoh untuk pembuatan pembacaan sebuah isi data dari sebuah file dan memberikan prosesnya. Nah, kita coba ini. Kita buktikan mengenai yang ini nih. Buktikan mengenai yang 1,5 yang ini. Substring 1,5. Ya, kita akan coba buka di sini. Kita compile. Sini coba kita jalankan. Void. Nah, kita coba analisa satu per satu. Kita cek datanya di sini. Cek datanya. Kita cek di sini ya. Kita cek. Nah, kita cek. Di baris pertama, harga hari ke-1. Ya. 1.200. Tadi kita lihat ya. 1.200 tersebut, tadi kan ada 1,5. Berarti dari array pertama 5 langkah dari array ke 0 dari sini nih. Kan ini nih. Jadi di sini startnya nih. Satu dari sini. Oke. 5 itu sampai kemana 5? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Tuh ya. Ini ada 5. Begitupun seterusnya. Gitu ya. Pada saat kita akan mengambil, kan yang diambil kita akan dari 1,5 kan, gitu ya. Jadi 1,5 berarti dari array pertama sampai dengan ke-5. Gitu ya. Jadi array kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini tuh sebentar, array yang kita ambil itu urutannya. Kalau untuk indeks, ini kita harus membedakan urutan ya. Indeks itu kan dari 0. Indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kan ya. Sementara kalau kita pahami, ini kan indeks pertama. Ini indeks ke 0. Maka yang diambil pada saat tadi substring tersebut adalah 1,5. Gitu ya. Jadi bukan indeks yang kelima ya, tetapi urutan yang kelima. Kalau untuk total penjumlahan. Kita ambil contoh di sini. Berarti yang kita ambil adalah 1, 2, 0, 0. Yang ini yang kita ambil, yang ini, dan juga yang ini. Itu yang diambil ya. Jadi yang diambil tersebut adalah yang 1, 2, 0, 0. Coba kita ganti di sini. Jangan 1,5. Tapi misalnya 0. Di sini 0,5. Kita coba. Pasti ini dari angka 4. 4, 1, 2, 0, 0. Ya. Sampai urutan ke-5. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami bahwasanya kalau yang 1,5 tersebut, angka 5 tersebut adalah menunjukkan urutan yang keberapa, bukan indeksnya. Ya, jadi kalau untuk yang pertama itu menunjukkan indeksnya yang keberapa, jadi indeks ke 0 atau indeks ke 1 atau indeks ke 4 atau indeks ke 5. Ya. Jangan sampai nilai yang ada di dalam nilai pertama ini melebihi dari nilai yang 5. Kita ambil contoh yang ini. Di sini misalnya ada 6. Di sini 5. Ya. Ambil contoh. Atau mungkin di sini 6, di sini 2 deh. Coba dulu ya. Nah, oke, kita coba compile. Nah, jadi ini harga-harga katanya 6. Kenapa? Kenapa pasti error? Ya. Ini pasti error. Kenapa pasti error? Di sini kan jumlah array yang kita tentukan pertama kalinya itu
tidak boleh melebihi dari nilai sebelum nilai akhirnya, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari untuk pembuatan atau pengambilan data dari sebuah file .txt. Nah, silahkan ada pertanyaan untuk ini ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ya. Kita sebelum bagaimana cara menyimpan sebuah data ke dalam sebuah file. Jadi nanti kita akan membuat sebuah contoh. Jadi saya buatkan satu contoh ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah program bagaimana caranya kita menginputkan sebuah data tertentu ke dalam sebuah file yang ada baik itu filenya sudah ada di dalam komputer ataupun belum gitu ya. Jadi nanti yang kalau belum ada biasanya itu akan di-create-kan oleh si program. Kalau sudah ada itu akan ditimpa. Gitu ya. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Atau lebih mudahnya begini ya untuk inilah. Angka 1 adalah untuk ini indeks awal. Indeks awal. Oke. Ini indeks awal. Artinya indeks awal tersebut adalah penentuan indeks pertamanya dari indeks berapa. Sementara kalau yang untuk angka 5 ya, ini adalah indeks akhirnya ada di mana? Ini indeks akhir. Indeks akhir ini kalau misalnya kita menyebutkan angka 5, maka itu sebenarnya adalah 5 min 1. Gitu ya. Begitupun kalau kita menyebutkan di sini 6, maka adalah sama dengan 6 min 1. Itu artinya sampai dengan indeks ke-5. Gitu ya. Urutan ke-6 tetapi indeks ke-5. Urutan ke-5 tetapi indeks ke-4. Nah, itu adalah maksudnya ke sana. Ya. Ini adalah untuk penentuan indeksnya ya. Jadi indeks pertama tersebut adalah indeks memulainya dan indeks yang kedua adalah untuk indeks akhirnya. Jikalau di dalam indeks akhir disebutkan angka 5, maka seperti itu adalah min 1. N min 1. Oke, saya ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita melanjut ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita akan tampung. Oke, kalau nggak ada, berarti saya akan lanjutkan aja ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya adalah membahas tentang output stream. Ini adalah kebalikan dari yang tadi. Kalau input stream tadi adalah membaca data dari sebuah file yang ada di dalam suatu alamat tertentu di dalam komputer. Nah, saat ini adalah sebaliknya, yaitu untuk menyimpan sebuah data ke dalam file. Kelas output stream ada pada paket java.io. Sama seperti tadi pun java.io, itu nama library-nya. Merupakan kelas abstrak yang menjadi dasar bagi semua stream keluaran. Salah satu turunan dari kelas ini adalah file output stream. Nah, jadi tadi adalah input file input stream, data input stream. Sekarang adalah file output stream, nanti pun data output stream. Nah, jadi sebenarnya kalau logika yang pertama kita sudah hafal, pasti adalah hanya kebalikannya saja, gitu ya. Contohnya berikut ini. Ya, saya memiliki sebuah contoh. Berikut contoh sintaks program Java untuk menulis ke file txt. File yang dihasilkan adalah file obat.txt yang akan tersimpan pada drive D, artinya di dalam folder yang ada di dalam drive D. Contohnya seperti ini. Jadi, yang sekarang Bapak contohkan adalah bagaimana cara kita untuk menyimpan sebuah informasi ke dalam sebuah file. Untuk menyimpan informasi ke dalam sebuah file. Informasinya bisa banyak informasinya. Tidak hanya satu baris, tidak hanya 2 baris, itu begitu pun bisa banyak. Gitu ya. Di sini adalah bagaimana cara kita untuk menyimpan data atau informasi ke dalam sebuah file di dalam komputer.
Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu. Seperti biasa, bahwasanya kita harus membuat dulu import library-nya. Import java.io.bintang. Ini seharusnya di luar kepala yang ini ya. Jadi saya nggak perlu lagi sampaikan, harus membuat ini, enggak. Gitu ya. Selanjutnya adalah membuat baris pertama untuk membuat alamatnya. Di mana alamat yang akan saya buat dan apa nama filenya. Jangan salah sangka, tidak harus yang kita tentukan di situ nama filenya sudah ada, nggak ada di masalah. Yang benar. Coba aja lihat di sini. Nah, di sini itu belum ada. File obat itu belum ada di sini. Belum ada. Sementara nanti kita akan coba membuat sebuah nama file bernama obat.txt yang isinya adalah data-data obat plus harganya. Oke, sudah paham tujuannya ya. Jadi yang pertama nanti kita akan buatkan. Sekarang itu bagaimana cara membuat sebuah file yang isinya adalah yang kita inginkan. Nah, lanjutkan. Yang ini adalah untuk menentukan nama filenya. Dan alamat plus nama file. Jadi alamat dan nama file. File output stream. Ini nama kelas. Ini akan tetap dan tidak akan pernah berubah. Yang berubah adalah nama variabel alamatnya. Ingat, ini adalah variabel alamat. Variabel alamat file. Bukan nama file, tetapi variabel alamat file. Nama file di mana? Yang ini nama filenya. Alamatnya di mana? Di sini. D latihan. Boleh nggak kalau dalam latihan ada folder lagi? Boleh, nggak jadi masalah. Jadi nggak jadi masalah. Kalaupun nanti berapa dalam pun foldernya itu nggak akan jadi persoalan. Yang paling penting kita tentukan dulu nama filenya apa. Di sini. Nah, ini adalah untuk baris pertama menentukan alamat dan nama file. Yang kedua adalah print stream. Print itu cetak ke dalam file yang kita buatkan tadi di alamat yang kita buat tadi. Print stream ini adalah nama P, itu adalah nama prosesnya. Jadi boleh dirubah, silahkan. Mau pre, mau PRN, mau PR, mau PRS, mau PS ya silahkan itu beda. Itu jadi itu terserah jadi teman-teman. Yang paling penting ininya adalah tetap. Kenapa ini adalah nama kelas? Ini pun nama kelas. Print berarti cetak. Buatkan gitu ya. Buatkan apa? Yang ini. Isi output, isi variabel out itu apa? Alamat dan nama file. Gitu ya. Jadi proses di sini. Nah, gitu ya. Inilah berarti mengeksekusi pembuatan file. Kita belum menginputkan datanya belum. Kita baru mengeksekusi nama file. Create nama file. Gitu ya. Kita belum membuatkan isinya. Isinya di sini isinya nih. Nah, yang harus teman-teman pahami adalah lihat nih. Ada nama P di sini. Ada variabel P di sini. Di sini ada nih. Tuh. Nah. Coba lihat di sini. Nah. Isinya P. Oke. Ada juga P di sana. Kalau nama alamat filenya banyak, ya buatkan juga nama P-nya banyak. P1, P2, P3. Dan outputnya pun ada output 1, out 2, out 3, out 4. Silahkan. Nanti ganti aja di sininya nih. P1, P2, P3 gitu ya. Terserah. Mau isinya sama, mau isinya tidak, mau isinya beda ya itu terserah teman-teman nantinya. Yang paling penting kita menentukan induknya. Dia mau diindukkan kemana. Ini adalah menunjukkan ke file yang mana. Kan P ini kan isinya kan alamat file dan nama filenya. Berarti yang ini, data-data yang ini nih, yang banyak ini, berarti kita harus menyimpan ke dalam folder file P ini. Kenapa ke P? P itu sudah terdiri dari isian alamat file dan nama file. Nah, semoga sampai sini penjelasan yang di situ paham. Karena saya kira ini cukup sederhana ya. Ini adalah untuk menentukan alamat file, nama file, eksekusi create file, kemudian menginputkan nama-nama obatnya ke dalam file yang kita buat tadi. Nah, seperti itulah ya. Jadi
Kita membuatnya itu membuat sebuah file baru dengan isian yang baru juga, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita membuat sebuah nama, file, dan isinya. Oke. Silahkan, ada pertanyaan dulu sampai sini. Jadi malam ini itu intinya adalah kita harus sadar, kita harus memahami bagaimana cara kita membaca isian data dari sebuah file, kemudian memprosesnya, kemudian menampilkannya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk menginputkan data ke dalam sebuah file, plus mengeksekusi filenya. Saya ambil contoh sekarang, kita coba dijalankan ya. Kita compile. Kita coba jalankan. Nah, tulis ke file berhasil. Nah, ini nih, create obatnya nih. Coba kita sekali lagi eksekusi. Coba teman-teman perhatikan di sini. Diperhatikan. Oke. Perhatikan daerah sini. Saya akan eksekusi programnya. Pasti akan langsung dibuatkan. Padahal kan di sini kan belum ada nih di sini nih. Nama obat di situ belum ada. Obat.txt di sini belum ada. Tetapi nanti pada saya eksekusi di sini, akan ada sebuah peringatan bahwasanya pembuatan file berhasil. Tulis ke file berhasil. Nah, di sini muncul peringatan seperti ini, berarti pembuatan file itu berhasil. Nah, di sini ada nama file obat. Ini ya. Nah, setelah nama file baru. Nah, saya nggak percaya apa isinya sama atau enggak, sesuai dengan yang kita inputkan atau enggak. Nah, kita cek aja. Kalau tidak percaya, silakan kita cek sama-sama. Nah, coba perbesar. Kemudian kita buka codingannya. Nah, kita coba bandingkan. Nah, di sini kita coba bandingkan. Nah, coba baris pertama dulu deh. SYR001. SYR001. Kemudian di sini botol. Sini pun botol. Kita acak aja ya. Di sini ada miconazole. Di sini pun ada miconazole. Nah, itu ya, ini contohnya ya. Dan di sini 4.400. Di sini pun ada 4.400. Jumlah barisnya akan menyesuaikan. Nah, di sini ada berapa baris? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Di sini pun sama. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi yang kita simpan ke dalam sebuah file adalah sesuai yang kita create-kan, yang kita tuliskan di dalam codingan yang kita miliki. Nah, itu adalah salah satu contoh bagi kita untuk bagaimana caranya kita membaca dari sebuah file menggunakan Java, dan bagaimana caranya kita membuat dan menginputkan data ke dalam sebuah file. Nah, jadi menggunakan, kalau membaca, saya sekali lagi sampaikan, jikalau teman-teman ingin membaca isi dari sebuah file, maka menggunakan kelasnya adalah file input stream. Kemudian data input stream. Itu adalah untuk membaca. Jadi file input stream tersebut bukan untuk menginputkan data, tetapi untuk membaca data dari sebuah file kemudian diinputkan ke dalam sebuah program yang kita miliki. Sementara jikalau teman-teman ingin membuat sebuah file tertentu di dalam alamat tertentu atau dalam tab tertentu, maka teman-teman bisa menggunakan dengan file output stream. Itu ya. Jadi
file output stream tersebut adalah untuk membuat sebuah file plus membuat isian dari file yang kita buat tadi. Ada dua yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah file input stream, yang kedua adalah file output stream. File input stream digunakan untuk membaca sebuah file. File output stream digunakan untuk membuat sebuah file plus isinya. Ya, nah, itu. Silahkan ada pertanyaan. Sambil kita siap-siap untuk di absensi ya. Sudah 33. Agak lama ya. Kalau kencingnya agak susah kenapa ya? Betul. Silahkan, ada pertanyaan enggak? Kalau ada, monggo ya. Sambil kita menunggu absensinya nih, belum keluar-keluar. Pak, mau Ya. bertanya Pak, sambil nunggu absensi Pak. Ya, Pak Fikri ya? Iya Pak. Mm-mm. Di contoh pertama yang tadi, stream pertama Oke. yang Bapak contohkan, itu nggak menggunakan method class. Tapi selanjutnya Bapak menggunakan method class. Itu fungsinya untuk apa ya Pak? Oke, sebentar ya. Method class itu biasanya digunakan untuk menutup proses. Itu ya. Di dalam contoh pertama di sini, misalnya kita kan tidak membuat contohnya untuk apa namanya DI clause tadi kan ya. Kalau tidak salah di contoh kedua kan ada DI clause. Kita buka dulu. Kita lihat yang kedua. Nah, di sini perbedaannya adalah antara menggunakan apa namanya, ini kok agak ini ya, ngaruh ke ini ya. Oke, ini kayaknya masih ngacak ya. Sebenarnya ada solusi kayaknya. Nah, biasanya kalau di dalam DI clause tersebut, kalau ada apa namanya, ada proses penghitungan, kan beda tuh antara dengan yang ada yang proses penghitungan dengan yang tidak, gitu ya. Sebenarnya yang di stream 2 pun boleh, tidak menggunakan DI clause, nggak jadi masalah. Kalaupun di sini dihapus DI clause-nya. Cuman DI clause itu untuk memastikan bahwasanya proses itu harus sudah selesai. Jadi proses itu harus sudah selesai. Sebenarnya tidak menggunakan DI clause pun itu nggak jadi persoalan seperti pada contoh yang pertama di sini. Karena pada saat contoh yang kedua tersebut ada proses aritmetiknya, maka lebih baik si programmer tersebut menggunakan DI clause. Saya ambil contoh begini ya. Pada saat yang kedua, ini kan tidak menggunakan apa namanya DI clause, kan sama aja tuh. Ya, jadi DI clause tersebut untuk memastikan bahwasanya proses tersebut harus berhenti. Kenapa? Biasanya kalau barisnya banyak, ribuan, misalnya ya ribuan, kemudian ada proses perhitungan kan pasti membutuhkan waktu yang lama. Nah,
biasanya semakin banyaknya proses yang dilakukan oleh memori itu pasti memiliki juga memori yang cukup besar. Nah, makanya di sini itu pada saat proses selesai, perhitungan di sini selesai, di sini lebih baik menggunakan DI close. Artinya menutup proses pembacaan file. Gitu ya. Kenapa di sini terjadi banyak proses perhitungan? Nah, kalau begitu bedanya buat apa? Beda. Artinya kalau di dalam prosesnya sedikit yang masih sedikit itu memang tidak terlihat perbedaannya. Tetapi kalau misal nanti teman-teman bergelut dengan data yang begitu ribuan, barisnya ada ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu, ini harus menggunakan. Gitu ya. Bahkan mungkin ada 10.000 baris, itu bisa gitu ya. Lebih baik menggunakan DI close. Pak, data saya cuma 100 baris, boleh nggak Pak? Nggak pakai? Nggak apa-apa. Di sini pun saya tutup, di sini nggak jadi masalah. Saya hilangkan juga gitu ya. Jadi DI close tersebut hanya untuk memastikan bahwasanya proses tersebut harus ditutup. Itu aja sih. Jadi sebenarnya perbedaannya itu kalau datanya sedikit sih nggak begitu berpengaruh ya. Nah, kecuali kalau datanya sudah begitu banyak gitu ya. Kenapa kok di sini kok diberikan contoh ya? Justru contoh tersebut di situ untuk memberikan sebuah analogi kepada kita bahwasanya pada saat ada proses perhitungan data yang kita ambil dari sebuah file kan ada di proses tuh, ada proses penambahan, ada proses pembagian kan gitu ya. Itu kalau bisa ditutup filenya, gitu ya. Jadi itu sebenarnya hanya untuk memastikan proses itu harus sudah ditutup saja. Gitu aja sih ya kalau untuk jawabannya. Oke, siap. Terima kasih Pak Fikri.